Pemirsa, selamat berjumpa lagi dalam program Ngobras. Kali ini saya ada di Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Kebetulan saya bersama Bapak Kepala Desa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang. Alhamdulillah, Pak Misto. Dirasa pada desa yang begitu giat. Semangat untuk membangun Desa Tarumajaya dan mensejahterakan masyarakat dengan giatnya, dengan stamina yang begitu kuat. Pak, saya mau tanya nih, Ya. anggaran yang telah turun ke Desa Tarumajaya diantaranya apa aja, Pak? Yang turun itu pertama tentunya ADPD ya. ADPD itu kan ada tiga elemen. Itu Ada ADD sudah cair di sebelum Idul Fitri kemarin awal tahun. Kemudian bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusinya baru cair sekarang. sekarang baru cair, Pak ya. Nah, yang kedua yang cair itu dana desa, Pak. Dana desa. Tahap satu ya. Pak, kalau dana desa nih, untuk fisiknya apa saja Pak di sini, Pak? Untuk tahap 1 dana desa Tarumajaya itu kita sudah selesai melaksanakan kegiatan pembangunan rampak beton. Berapa titik, Pak? 3 titik, Pak. 3 titik. Di mana aja, Pak? Pertama kami itu menyambungkan dari Dusun Ranca ke Kampung Citawa. Itu di Dusun Citawa 1 titik, kemudian penghubung dari Dusun Citawa ke Dusun Kertasari 2 1 titik, dan yang ketiga menghubungkan dari Dusun Kertasari 1 ke Dusun Lodaya. Jadi semua akses jalan penghubungan antar dusun sudah kita sambung-sambung, Pak. Bagus sekali nih. Terus yang lainnya, Pak, selain mungkin untuk yang lainnya kaitan pangan, Pak ya. ketahanan pangan ya. Kaitan pangan, Bergerak di bidang apa nih, Pak? kita uangnya kita berikan kepada BUMDes dengan pola TNT sekarang itu transfer, kemudian dimusyawarahkan. Kemudian ada 2 unit usaha, Pak, yang dilaksanakan. Pertama penggemukan sapi pedaging. Yang kedua sayuran kentang, tanaman kentang. Sapi itu berapa ekor kira Pak? Sapi itu yang kita kemarin beli itu ada 10 ekor. 10 ekor. 10 ekor. Kalau kentang 1,2 hektar. Jadi yang mengelola BUMDes ya? BUMDes, Pak. BUMDes dan kelompok. Kelompoknya. Pak, mungkin kira-kira manfaat dari ketahanan pangan menurut kamu seperti apa? Ya, kalau pandangan saya dengan adanya ketahanan pangan ini tentunya, Pak, sangat berdampak luar biasa buat masyarakat ya. Masyarakat kami khususnya, di mana tentunya ini menjadi harapan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan seperti itu. Dan alhamdulillah hari ini kita berikan kepada kelompok-kelompok yang memang sudah menguasai di bidang itu, Pak. Karena yang saya khawatirkan juga ketika kita salah memberikan juga ya tentunya bisa berdampak kegagalan produksi gitu. Itu enggak? Nah, kira-kira ini untuk pemasarannya kemana? Nanti kan ada sapi pedaging, ada kentang, kira-kira pemasarannya kemana? Sapi pedaging itu nanti akan dipanen biasanya pada saat Idul Adha. Nah, itu memang wilayah desa kami itu, Desa Tarumajaya, hari ini menjadi salah satu supplier atau penghasil sapi-sapi pedaging dengan dengan tipe sapinya itu sapi yang belang itu, Pak. Yang belang. Ya. Jadi Australia bukan? Australia. Betul. Karena kalau kita pakai pembibitan kayak lemosin gitu, betul. ini kurang cocok, Pak. Kurang cocok ya. Nah, tapi kalau sapi-sapi yang belang-belang itu ya. Betul. Australia itu bagus sini. Dan setiap Idul Adha itu banyak, Pak, dari Jakarta datang ke sini, Pak. Ini suplai ya? Ya. Kualitasnya bagus juga ya. Bagus, Pak. Padat, Pak. Iya, Pak. Pak, di sini maaf saya mau tanya nih, kalau koperasi Desa Marko itu sudah dibentuk, Pak? Sudah dibentuk, Pak. Bentuk, alhamdulillah. Bergerak di bidang apa tuh, Pak? Rencananya kita akan mengadakan kegiatan pembangunan pertanian, Pak, irit lingkungan. Nah, dan insya Allah kita sekarang lagi menjajaki kerjasama dengan Timur Tengah, Pak. Luar negeri juga nih. Ya. Berat sekali Pak, ada sini sampai ke luar negeri pemirsa nih. Terus gimana, Pak? Yang kedua masih penjajakan juga. Ya. Kita sedang mencoba untuk menarik investor untuk di sapi pedaging dan sapi perah. Betul. Pak, saya mau tanya tadi kalau dana desa untuk fisiknya apa nih, Pak?
seperti BRT sudah dibagi. BRT sudah dibagikan juga 28 KPM. Sekarang menurun nih Pak ya? Sebetulnya tahun kemarin kita 28 juga, sekarang 28 juga, gitu Pak. Kemudian yang lainnya ada pelatihan Pak, peningkatan kapasitas ya, untuk kadar posyandu. Yes. Kalau PMT sama stunting sudah di sini? PMT stunting paling ya ada sedikit sih Pak, ada ya, karena sekarang melihat juga ada penurunan yang signifikan dari yang terindikasi stunting atau kekurangan gizi lah gitu. Pak, saya mau tanya, kalau di sini untuk pembangunan jalan desa ini masih banyak Pak yang harus dibangun? Tarumajaya itu memiliki panjang jalan desanya 21 km. 21 km, luar biasa. Ya, dan sekarang kita hanya menyisakan kurang lebih sekitar di bawah 2 km lagi. Oh, sedikit lagi Pak? Ya. Hebat nih, jalan desanya hampir rampung nih Pak Bupati katanya. Insya Allah tahun 2026 semua jalan desa di Tarumajaya sudah bagus. Lucir ya, betul Pak. Amin. Kalau jalan gangnya masih ada? Jalan gang terus kita bangun Pak, dan memang kita setiap tahun juga memberikan stimulan untuk jalan-jalan gang di 28 RW Pak, karena kami itu 28 RW Pak ya. 28 RW? Iya, tapi tidak ada pemekaran Pak? rencananya ke depan ada Pak. Kemungkinan di edisi 2027-28 sekitar itu mungkin Pak, ada pemekaran desa nanti. Karena masih banyak hal yang harus kita proses Pak, termasuk kesediaan lahan untuk kantor desa yang pemekarannya itu. Pak, kalau Ruti Lampu di sini bagaimana? Sudah masih banyak atau gimana menurut Pak? Kalau rumah tidak layak huni di sini masih banyak. Masih Pak. Banyak, betul. Apalagi hari ini kan di Tarumajaya banyak kawasan-kawasan yang masih menghuni di kawasan-kawasan rumah kehutanan, di tanah kehutanan maaf. Kemudian yang ada di Das Citarum, kemudian di lahan PTPN 8. Dan itu setelah saya lihat dan memang saya mapping ya, memang itu kurang layak lah, gitu. Harus seperti itu. Cuman kami tidak bisa banyak mengintervensi anggaran di situ karena memang kebijakannya kita belum bisa membangun di kawasan-kawasan yang baru disebutkan. Pak, kan Bapak banyak inovasi Tarumajaya terkenal dengan viralnya Bapak yang memberikan inovasi. Salah satunya apa Pak yang dikembangkan sekarang untuk inovasi Tarumajaya? Karena kelihatannya begitu meningkat nih Tarumajaya, gimana Pak? Karena banyak prestasi nih yang diraih. Apa ya Pak ya? Sebetulnya banyak sih Pak. Banyak hal sih sebetulnya yang kita bangun Pak. Kalau inovasi itu kan berangkat dari masalah Pak. Masalah, betul. Ya, jadi inovasi itu berangkat dari masalah. Jadi begitu banyak masalah di Tarumajaya, satu persatu kita bereskan Pak. Muncullah inovasi gagasan situ Pak. Di bidang lingkungan, di bidang kesehatan, pendidikan, itu semua kita garap Pak. Gitu. Kalau lingkungan salah satunya apa nih yang geten sekali nih kerusakan nih, apa yang geten sekali? Lingkungan hari ini saya alhamdulillah sejak saya menjabat Kades pun saya selalu selalu melaksanakan kegiatan penanaman pohon Pak. Itu lebih dari 15.000 pohon mungkin saya udah bisa tanam Pak, dan alhamdulillah juga di bidang lingkungan pun, di bidang sampah kami juga sudah menutup 3 titik sampah liar. 3 titik sampah? Ya. Di mana saja itu di Babakan Ranca, di Pilar 2 dan di Lemangsari udah kita tutup Pak. Malah yang di Lemangsari RW 9 itu udah kita bangunkan 1 unit TPS 3R di tahun 2021. Kemudian juga kita berhasil mengatasi masalah kotoran hewan sapi. Kotoran hewan sapi di apa kan Pak? Jadi kita bangunkan 1 unit IPA komunal Pak, dengan menggunakan anggaran dari APBN. Kami ke Jakarta, alhamdulillah di Dusun Lodaya itu ada IPA komunal tahun 2020 kita bangun, dan kotoran sapi dari kandang-kandang itu masuk ke IPA, diolah, kemudian masuk ke Sungai Citarum, sudah bening. Sudah bening ya. Dan alhamdulillah Pak, untuk penghargaan dari Pak Bupati, saya mendapatkan penghargaan sebagai Kepala Desa Inisiator Hijau. Inisiator Hijau. 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut. Tidak tahun-tahun, 3 tahun berturut-turut. Tahun 2022, 23, 24. Sekali nih perlu dicontoh. Dan tahun 2025 saya menjadi juara
Kepala Desa Peduli Kehutanan dan Lingkungan peduli Jawa kehutanan Barat, Pak. dan lingkungan Jawa Barat, sejauh barat ini Sejauh Pak ya, Barat, hebat iya. juga. Mungkin apalagi yang diraih ini kan banyak prestasi di sini, banyak kelihatan prestasi yang telah diraih, apalagi nih karena Bapak Ahmad Ihsan ini suka viral ya, apalagi yang sangat dibumingkan nih. Ya tahun 2023 kita juara nasional Pak untuk KIM Pak, untuk KIM, komunitas informasi masyarakatnya, hebat juga, ya. kemudian juga perpustakaan kita Perpustakaan juara juga, satu ya. kabupaten. Betul. Sekarang naik ke tingkat provinsi Pak. Tingkat provinsi. Ya, lagi menunggu hasil sekarang. Sobat Mirsa ini karena di sini kelihatan banyak nih piagam-piagam, terus mungkin piala juga masih banyak di sini. Ini salah satu desa yang kita cukup banggakan seorang Kabupaten Bandung ya, warga Kabupaten Bandung yang mana memiliki kepala desa yang banyak inovasi, banyak kegiatan, banyak prestasi yang diraih. Mudah-mudahan ya menjadi contoh bagi desa yang ada di Kabupaten Bandung. Amin. Pak, yang lain Bapak mungkin yang akan sekarang dipikirkan Bapak nih, yang menjadi PR Bapak apa satunya? Ya, sekarang itu kan saya sedang mengejar ini Pak, penyelesaian sarana infrastruktur jalan Pak. Jalan. Tentunya ke depan. Jalan desa atau jalan provinsi? Jalan desa Pak. Jalan desa karena jalan kabupaten kita sudah hampir beres Pak. Betul. Tinggal jalan tembus saja dari Tarumajaya ke Cibitung. Jalan tembus yang ke Pangalengan itu Pak. Itu kurang 1,8 km lagi. Kalau itu tembus itu saya yakin bisa menambah tingkat kunjungan ke desa wisata kami Pak. Wisata Tarumajaya. Jadi ngomong-ngomong soal wisata apa di sini Pak yang iya. sangat booming pas baru dipiralkan? Pemirsa, di Tarumajaya itu ada situ Cisanti, Citarum, kemudian ada hutan pinus Pakawa, Panisan, Karuhun, Gunung Maya. Dan satu lagi sekarang yang lagi viral hari ini adalah kita sudah memiliki satu unit rest area. Rest area tuh. Yang Balai Kertasari. Sekarang itu dari pagi sampai malam itu penuh. Waduh, penuh. Bagi yang belum tahu nih, karena di sini Tarumajaya itu banyak wisata ya. Wisata. Jadi silakan berkunjung katanya tuh. Dan kalau mau coba di sini ada di rest area itu di Balai Kertasari itu ada ada kedai kopi. Namanya kedai kopi Jawaya. Waduh. Nah, Jawaya ini produk kopinya Sapoci, betul. Itu kopinya dari Gunung Wayang asli. Betul. Itu baru mendapatkan penghargaan nasional Pak. Nasional juga. Di bidang ini juga UMKM ya. UMKM itu. Jadi kopinya nih sangat terkenal kan. Sangat terkenal sekali. Dari Gunung Wayang sudah sampai nasional ya. Kemarin kita bulan Juni mengikuti lomba UMKM BUMN Award, dan alhamdulillah kemarin kita digandeng oleh salah satu perusahaan BUMN dan kita mendapatkan penghargaan Gold Award tingkat nasional. Wah, hebat ini lah. Ini mungkin aset Kabupaten Bandung memilih Pak Kades, selain mungkin semangat juga berwibawa juga punya inovasi dan prestasinya dan tidak kalah sampai nasional nih UKM-nya. Pak, mungkin harapan Bapak nih terhadap pemerintah apa ya ke depannya supaya lebih diperhatikan? Ya, tentunya kita sama-sama berjuang Pak ya. Betul. Karena saya itu sebagai pemerintahan paling bawah tentunya harus bisa membaca dan melaksanakan apa yang menjadi arah kebijakan dari pimpinan yang ada di atas, baik bupati maupun gubernur maupun RI1 Pak. Nah, hari ini mungkin alhamdulillah saya sedikit-sedikit mengimplementasikannya di lapangan secara nyata. Dan mulai dari infrastruktur. Nah, mungkin setelah infrastruktur selesai kita akan memikirkan ke penataan ekonomi Pak masyarakat. Karena kan udah jalan bagus belum harus dicat lagi. Betul nggak? Nah, makanya kita geser anggaran ke depan itu kita kira-kira ekonomi bidang apa nih Pak? Tentu kita menyesuaikan dengan situasi wilayah kita, karena wilayah kita merupakan wilayah pertanian sayur mayur, kopi, kemudian produk susu. Susunya dari Tarumajaya salah satu yang terbesar di Bandung Selatan Pak. Terbesar? Ya. Suplainya kemana tuh? Memang ke KPPS KPPS ya. Dari KPPS hebat juga. Ke Jakarta lah. Jakarta betul. Iya. Dan ini Pak yang harus kita bangun Pak, ekonomi ini, karena sebagai contoh pengalaman nyata ketika pandemi Covid kemarin, wilayah kami tidak merasakan dampak yang cukup besar Pak. Karena pertanian tetap berjalan. Peternakan pun tetap berjalan Pak. Alhamdulillah. Nah, makanya harus kita jaga Pak itu, usaha itu seperti itu.
Pak, mungkin ini kan semuanya tidak lepas dari bantuan pemerintah, Pak ya. Iya. Mungkin ucapan terima kasih Bapak, silakan kepada pemerintah pusat, Pak Prabowo. Ya, Kepala Desa Tarumajaya, Kecamatan Kersari, Kabupaten Bandung, yang berada di kaki Gunung Wayang, hulu utama Sungai Citarum, yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap kelestarian hutan di hulu utama Sungai Citarum, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gubernur, Bapak Aing, Bapak Aing, Bapak Aing, Kang KDM, juga tentunya Bapak Bedas kita, Bapak Bupati Bandung. Terima kasih atas semua kebijakan-kebijakannya, bantuan-bantuannya kepada masyarakat kami. Mudah-mudahan masyarakat Tarumajaya khususnya tambah sejahtera, tambah berkah lagi, dan kami doakan untuk semuanya dalam penuh keberkahan. Demikian. Amin. Itulah pemirsa salah satu ungkapan atau ucapan terima kasih nih kepada pemerintah pusat, Pak Prabowo katanya, kepada Bapak Aing juga, dan kepada Bupati Bandung Bedas yang mana telah memperhatikan desa Tarumajaya. Mudah-mudahan nih semua harapan yang dicita-citakan dari mungkin bantuan dari pemerintah bisa terkabul juga katanya. Dan itulah mungkin pemirsa bincang-bincang kami bersama Bapak Kepala Desa Tarumajaya, Bapak Ahmad Ihsan, Sarjana Ekonomi. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dan cita bisa terkabul. Terima kasih Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Ahmad Ihsan SE yang telah memberikan penyertaan modal ketahanan pangan ini sebesar 300 juta. Dan mudah-mudahan penyertaan modal ini bisa berkembang dan bisa membantu untuk meningkatkan pendapatan asli desa ini. Mudah-mudahan kami bisa memberikan PADES yang lebih untuk desa.